Jangan cuma pergi ke gereja kalau hidupmu tidak bertobat dan engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan terlebih dahulu. Ya, buat apa kau ke gereja kalau kau nggak bertobat? Buat apa kau mencari sesuatu yang hanya kelihatannya itu tempat beribadah? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup dalam pertobatan, maka ibadahmu menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan, saudara. Semua pergumulan dan doa-doa kita, semua kebutuhan kita di dunia itu hanya akan menjadi bonus yang Tuhan tambahkan waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan lagi menjadi fokus yang kita cari. Saudara, waktu kau ketemu Tuhan, ada banyak hal-hal supranatural yang tidak pernah terpikir dengan logika otak kita manusia. Itu akan dibukakan Tuhan. Seringkali kau akan mendapat berkat, mendapat keuntungan tanpa harus berkeringat. Waktu Tuhan menyertaimu loh. Waktu engkau mencari Tuhan dan engkau ketemu Tuhan, ada begitu banyak jalan-jalan yang dibukakan secara supranatural oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Tuhan hari-hari ini sedang berbicara untuk kita semua umatnya dan juga gerejanya, amin. Dan saya yakin kita semua yang datang ke tempat ini pasti kita rindu untuk mendengar suara Tuhan. Yang rindu dengar suara Tuhan, angkat tangan. Ya, kita rindu untuk mendengar suara Tuhan. Dan hari ini saudara, saya berdoa apa yang Tuhan taruhkan untuk jemaat di tempat ini. Dan kita akan sama-sama, dan saya yakin juga ini menjadi berkat bagi semua, karena nanti akan disiarkan secara online. Hari-hari ini kita ada di tengah bangsa yang Bapak Ibu, kita perlu banyak berdoa buat bangsa kita dan juga keadaan hari-hari ini. Ya, memang Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi jangan sampai ya sudah memang masa yang sukar, ya lalu kesukaran demi kesukaran terjadi itu karena kesalahan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kisah di dalam Alkitab, ya, bagaimana orang Israel itu terus ditegur oleh Tuhan, ya, lewat nabi-nabi Tuhan. Dan hari ini saya ambil firman Tuhan dari Amos, saudara, ya. Amos ini adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Dan Amos adalah salah seorang, dia peternak domba. Dia bukan dari keturunan nabi atau mengikuti pendidikan nabi pada waktu itu. Tapi Amos ini orang biasa, orang awam yang dipilih Tuhan. Dia seorang peternak domba di Tekoa. Dan dia disuruh Tuhan berbicara kepada Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, saudara. Ya, dan itu dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi dikatakan di sana. Apa yang Amos sampaikan yaitu teguran, nasihat, dan seruan untuk bangsa itu bertobat kembali kepada Tuhan. Pada waktu di zaman Amos ini, ya, keadaan bangsa itu mereka cukup makmur, ya, mereka itu juga, ya, kalau dibilang tolak ukur dari kemakmuran itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ya, orang berkata seperti itu. Tapi hari itu keadaan politik di bangsa itu tidak baik-baik saja karena banyak terjadi penyimpangan, orang miskin ditindas, ya. Para pejabat hanya memikirkan diri mereka sendiri, banyak yang korupsi, banyak yang, ya, kurang lebih seperti di bangsa kita lah, ya. Jadi keadaan bangsa itu seperti itu. Belum lagi di dalam rumah Tuhan, saudara. Ya, dari mulai politik, keadaan masyarakat sampai ke rumah Tuhan. Pada waktu itu orang-orang datang ke Betel, ke Gilgal, tempat mereka mempersembahkan korban. Tapi di sana juga terjadi banyak kecurangan, penyembahan berhala di tempat yang harusnya itu menjadi tempat kudus, tapi sudah tidak kudus lagi.
Bagaimana mereka memperdagangkan korban dengan harga yang tinggi sehingga orang miskin mau datang beribadah kepada Tuhan itu sangat sulit karena beli korban itu mahal. Mereka nggak bisa mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, semua dinilai dari uang. Bahkan di tempat kudus pun sudah tidak ada kekudusan. Dan mereka masih tetap beribadah pada waktu itu, saudara. Mereka rutin, ya masih beribadah seperti biasanya. Tapi ternyata ibadah mereka itu menjadi ibadah yang jahat. Jadi ternyata ada loh ibadah yang jahat. Ya, ibadah setiap minggu, tapi ibadahnya menjadi ibadah yang jahat. Mari kita lihat bersama Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara. Kalau saudara punya Alkitab yang ada judulnya, ada temanya, Amos 4 ayat 4 dikatakan ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ya, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Kenapa bisa disebut ibadah jahat, saudara? Nanti kita akan belajar. Ayat 4 dikatakan datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ya, padahal Betel itu tempat orang datang beribadah, mempersembahkan korban. Rumah Tuhan Betel itu. Ya. Tapi dikatakan Tuhan berfirman lewat Amos, "Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat." Gilgal juga adalah salah satu tempat ya di mana ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi sungai Yordan, mereka tiba di Gilgal dan di situ Tuhan menguduskan mereka, disunat semua orang yang tidak bersunat, dikuduskan umat itu sehingga di situ menjadi satu tempat di mana orang Israel berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan. Tapi hari itu Tuhan berkata lewat Amos, "Pergilah, datanglah ke Betel, lakukan perbuatan jahat, pergilah ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat." Kita berdoa, saudara, supaya hari-hari ini ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan, bukan ibadah yang jahat. Ya, seringkali tanpa disadari. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu ya pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi ya dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Firman demikianlah firman Tuhan Allah. Kenapa ibadah mereka disebut jahat? Karena mereka beribadah tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mereka beribadah tapi kejahatannya tetap berjalan. Mulai dari pemerintahannya, imam-imamnya sampai ke umat Tuhan, kelihatan beribadah. Tapi kejahatannya jalan terus, saudara. Ya, sehingga dikatakan ibadah itu menjadi ibadah yang jahat. Betapa seringnya kita menjadi orang Kristen, kita pun melakukan hal yang sama. Kita ke gereja sih tiap hari Minggu. Tapi kepahitan jalan terus, ya, tidak mengampuni. Kita beribadah tiap hari Minggu. Tapi kita melakukan hal-hal yang najis, kita bersinah, ya, kita hidup dalam segala macam yang tidak berkenan pada Tuhan. Suami istri berantem, ndak omongan, terus jalan. Tapi hari Minggu ibadah. Ya, jalan terus, kita bayar persembahan, persepuluhan, kita bayar. Kita persembahkan apa yang mau kita persembahkan sehingga kita hidup di dalam kemunafikan, saudara. Makanya ibadah kita menjadi ibadah yang jahat. Karena ibadah tanpa pertobatan adalah kejahatan di mata Tuhan. Amin. Kita belajar hari-hari ini. Ayo kita menjadi orang Kristen yang benar. Kita berdiri di atas bangsa yang sudah seperti ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang benar supaya hidup kita diperhitungkan Tuhan di atas bangsa yang
jahat seperti ini, kita harus berdoa, saudara. Ya, melihat semua yang ada yang terjadi, saudara. Ya, dan ketika mereka itu akhirnya tidak mau bertobat, tadinya mereka bangsa yang makmur, ya, Tuhan menyertai, tapi dosa, saudara, membuat akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kita lihat ayat yang ke-6. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan tegur mereka, saudara. Karena mereka tidak mau berbalik, saudara. Tapi tetap tidak mau berbalik. Ayat 6 berkata begini. Kita baca sama-sama. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Tuhan udah tegur bangsa ini. Terjadi kelaparan, punya gigi tapi nggak bisa makan. Ya, bagaimana itu orang kalau punya gigi tapi nggak tersentuh makanan, buat apa, saudara? Sia-sia toh? Mending nggak ada gigi tapi bisa makan toh, daripada ada gigi tapi nggak bisa makan. Firman Tuhan bilang, ya, dikatakan, aku telah memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan karena terjadi kelaparan hebat. Tuhan tegur bangsa ini lewat kemerosotan yang terjadi, kelaparan, hidupnya susah. Tapi seringkali orang Kristen tuh udah susah hidup sombong lagi, ya. Enggak di sini sih. Di sana, saudara, ya. Udah susah sombong, nggak mau tobat datang sama Tuhan. Ya. Tapi mereka enggak berbalik. Sudah nggak bisa makan, tidak ada makanan, tapi tidak mau berbalik. Banyak orang Kristen sombong, udah miskin, sombong. Bilang kanan kirimu, jangan kau udah miskin sombong lagi, ya, bertobat. Ya. Udah nggak bisa makan, tetap sombong, saudara. Nggak mau datang sama Tuhan. Lalu dikatakan, aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Kalau tinggal 3 bulan mau panen terus hujan, banjir, kira-kira jadi panen nggak? Enggak, saudara. Ya, padi sudah menguning, ya, tinggal 3 bulan mau dipanen. Itu kan yang kita harapkan, panas kan. Ya, tiba-tiba hujan, udah mulai berbulir, hujan, banjir, pasti gagal panen. Aku telah menahan, dikatakan di sana, aku telah menahan hujan daripadamu. Bahkan Tuhan juga menurunkan hujan, tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan dan menjadi kering. Semuanya gagal, saudara. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Bayangkan cuma untuk cari minum, mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain sampai terhuyung-huyung. Kira-kira ini keadaan yang enak atau tidak? Enak gak, saudara? Nggak enak loh, terhuyung-huyung cuma pengen cari minum. Seringkali orang Kristen sudah hidupnya sulit, tapi tetap nggak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak apa? Berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan izinkan gagal panen. Tuhan izinkan usahanya tidak diberkati. Tuhan izinkan makan susah. Tuhan izinkan mau minum aja susah. Semua keadaan menjadi sulit. Tapi tetap tidak mau bertobat. Mencari Tuhan, saudara. Ya, makanya ibadah mereka menjadi jahat di mata Tuhan. Dikatakan di sana ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun apa? Kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Udah usahanya bangkrut. Ya. Tidak ada penghasilan, kehilangan pekerjaan, mau makan aja sulit, tapi tetap nggak mau bertobat.
tobat. Tetap nggak mau hidup menyenangkan Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Bangsa ini udah terhuyung-huyung, saudara. Ayat 10 dikatakan begini, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu. Bukan hanya secara ekonomi dipukul Tuhan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Bukan hanya bangkrut, tidak ada penghasilan. Juga mengalami keadaan sakit, saudara. Sudah dilepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Ya, terjadi perang, banyak kematian, saudara. Pada waktu kudamu dijara, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, kata Tuhan. Udah tercium bau bangkai yang menyengat karena kalah perang, saudara. Ayat 11, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tinggal puntung ditarik dari kebakaran, itu hampir udah binasa semua. Tapi tetap gak mau balik sama Tuhan, gak mau bertobat. Ini ciri-ciri manusia di akhir zaman, saudara. Ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Tidak ada satu orang pun yang bisa sanggup bertemu dengan Allah. Pasti binasa kalau nggak hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan mengancam mereka. Ya, kalau udah nggak bisa ditegur, udah nggak bisa gini, udah Tuhan yang akan bertemu, dan kalau ketemu Tuhan mati, saudara, kalau nggak hidup kudus. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, dan yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Dipertegas, siapa kita dibandingkan Tuhan yang begitu mulia itu, saudara. Tuhan yang menciptakan gunung, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Masa kita ini yang tidak ada apa-apanya tidak mau datang untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jangan membawa ibadah yang palsu kepada Tuhan. Kalau kita lihat Amos pasal yang kelima, di sana terus, saudara, dikatakan bahwa Israel akan rebah, tidak akan bangkit lagi, keadaannya akan semakin menjadi memburuk kalau mereka nggak bertobat. Lalu saya tertarik dengan Amos 5 ayat yang keempat. Ini kuncinya, dikatakan, saudara, judul perikopnya Amos 5 ayat 4, jalan yang menuju hidup. Saya suka kalau membaca Alkitab tuh, kenapa? Setelah diberitahukan itu, kalau kamu nggak begini, kamu akan begini, maka jalannya ini loh, lakukan ini loh, supaya kamu itu hidup. Jalan yang menuju hidup dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 4 kepada kaum Israel. Apa di sana dikatakan? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ayat 5 dikatakan, baca bersama. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ya, padahal tadi kita sudah tahu bahwa Betel itu adalah rumah Tuhan, Gilgal adalah tempat Allah menguduskan bangsa Israel, Beersheba itu juga satu tempat di mana ya Tuhan ada monumen-monumen tentang kebangunan rohani, tentang tempat beribadah. Hari ini Tuhan mau berkata, jangan cuma pergi ke gereja kalau hidupmu tidak bertobat dan engkau tidak sungguh-sungguh mencari
Tuhan terlebih dahulu. Ya, buat apa kau ke gereja kalau kau nggak bertobat? Buat apa kau mencari sesuatu yang hanya kelihatannya itu tempat beribadah? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup dalam pertobatan, maka ibadahmu menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang pisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biar dia dapati kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah. Jangan pergi mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Ini adalah tempat-tempat mereka biasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan melarang mereka pergi ke sana sebab itu sudah menjadi satu tempat rutinitas yang tidak lagi ada kuasanya. Justru ada dosa di sana. Kita berdoa, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, supaya apa? Ketika engkau pergi ke gereja, engkau mencari Tuhan, engkau ketemu Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan carilah Tuhan, ya maka kamu akan hidup. Ada dua kata kunci, saudara. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Mencari Tuhan itu artinya apa? Kita cari kehendaknya, kita cari hukum-hukumnya, kita cari peringatannya. Jangan cuma datang ke gereja, tapi kau tidak cari kehendak Tuhan dalam hidupmu, amin. Kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita hidup dengan karepnya kita sendiri, ya pokoknya ya wes lah. Ya Tuhan tuh cuma hari Minggu aja kalau ke gereja, setelah itu wes hidupku sendiri. Bertobat, ibadahmu menjadi jahat di mata Tuhan. Ayo cari kehendak Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan daging kita, kalau Tuhan bilang ini loh kehendakku, lakukan. Ya, Tuhan bilang jangan kepahitan, ampuni. Ya Tuhan, aku tuh jengkel sama iparku, tapi karena firman-Mu suruh mengampuni, ya aku harus mengampuni karena aku ingin berkenan kepada Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan, dia akan ketemu Tuhan dan dia akan menjadi pribadi yang hidup menyenangkan Tuhan. Kalau kau cuma pergi ke Betel atau ke Gilgal, belum tentu kau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kau mencari Tuhan terlebih dahulu, engkau pergi ke gereja, ibadahmu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ada satu kesaksian dikirim ke saya di Mesbah Doa. Dia bilang, Bu, shalom, kami ini suami istri. Kami ini sudah menikah, kami Kristen, Bu, dari kecil. Tapi kami ini Kristen tanpa pertobatan. Ya, jadi kami Kristen kalau Minggu tuh ke gereja. Tapi ya dosa jalan terus, rumah tangga kami ribut, berantem lah, saling maki, saling caci. Suami merokok, mabok, istri juga ikut merokok. Hidupnya tuh enggak karu-karuan. Kalau berantem tuh enggak bicara, sampai akhirnya mereka menikah. Dan sudah berapa tahun tuh enggak punya anak, saudara. Lalu mereka mulai minta didoakan, tujuannya tuh cuma ingin punya anak, bukan cari Tuhan. Ya, mereka minta untuk didoakan, mereka rajin ke gereja, cuma supaya bisa punya anak, bukan untuk cari Tuhan. Ke gereja mereka berdoa, Tuhan beri kami anak, pulang berantem lagi, ribut lagi, maki-maki lagi. Pokoknya hidupnya nggak ada pertobatan, sehingga juga kalau mereka ribut terus begitu kan usahanya nggak diberkati, bikin pusing kepala, saudara. Ya ada sih orang-orang yang kerja tapi kepalanya pusing terus, ada nggak di sini? Enggak ya, orang Semarang semua adem ayem ya. Amin. Insya Allah. Ya nggak ribut, pokoknya pulang itu sama istri sayang-sayangan, tiap hari pelukan, ya tiap hari ini ya. Tapi lain orang dua ini, saudara, ini Jakarta. Tapi tiap minggu ke gereja, berdoa supaya bisa hamil, punya anak. Tapi mereka tidak mencari Tuhan. Sampai akhirnya orang tuanya kirimin mesbah doa saya, saudara.
Lalu mereka mulai ikuti, mamanya bilang kamu ikut tuh. Ya, nanti biar kamu juga berdoa, tuh banyak kesaksian dengar di situ. Ketika mereka mulai mendengar, saudara, ya saya selalu menekankan tentang pertobatan. Kita mau hebat dalam karunia, kita mau hebat bahasa roh, kita mau hebat pelayanan, kalau tidak bertobat percuma. Amin. Jadi mereka mulai ngerti ini, mendengar. Akhirnya suami istri itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan mereka berkata begini, udahlah, ayo kita cari Tuhan. Ya, ketika kita mencari Tuhan, maka orang kalau mencari Tuhan, ketemu Tuhan, kerinduan hatinya adalah hidup menyenangkan Tuhan, bukan lagi hidup menyenangkan diri sendiri. Lalu ketika mereka mulai ketemu Tuhan, hidup mereka diubahkan, suaminya berhenti rokok, berhenti minum, berhenti mabok, dia sayang sama istri, istri juga berubah menjadi istri yang tunduk sama suami, rumah tangganya itu juga jadi seperti surga. Bahkan mereka berkata begini, Tuhan kami tidak punya anak pun tidak apa-apa, kami menemukan Tuhan. Orang itu kalau menemukan Tuhan beda, saudara. Sama nih, tidak punya uang, sama-sama tidak punya uang. Tapi tetap ada damai. Tidak percaya nih. Ini nggak percaya loh Pak, jemaatnya dibilang nggak punya uang ada damai sejahtera, ini bertobat ya. Baru saya ngomong udah nggak bertobat. Orang kalau ketemu Tuhan, biar nggak punya uang tetap damai. Terpaksa nggak ini? Ya, apa iya toh Bu? Ya, saya sama suami itu di mobil nyetir, kita tuh sambil ngobrol. Suami saya selalu bilang, ingat nggak dulu saya kita tuh naik motor loh. Kemarin kita kan nyetir dari Jakarta ke Solo. Terus cerita-cerita, terus suami saya bilang gini. Saya bilang ini sudah sampai mana? Sudah sampai di Batang. Terus ingat nggak dulu? Kenapa? Waktu kita naik motor. Ya, sampai di Batang itu kita udah lapar loh, tapi nggak punya uang dari Jakarta ke Solo itu. Ya, kita nggak berani makan karena uang itu hanya pas untuk bensin motor 200.000. Tapi sampai di Batang kita berhenti di pom bensin, ya bukan lewat tol ya, lewat jalan biasa nih, 18 jam Jakarta Solo. Akhirnya suami saya bilang, udah deket say, bensin sudah penuh, ada uang sisa. Kita makan yuk, kita makan bakmi tek-tek itu di pinggir jalan, di depan pom bensin waktu itu. Saya ingat. Terus saya tuh bilang, iya kita dulu menderita banget ya saya. Terus dia bilang, iya tapi lucu ya, kita dulu gak ada duit tapi sukacita loh. Damai sejahtera loh kita. Amin. Nggak percaya lagi? Ini saya sudah ngomong loh, karena saya mengalami loh ya. Bukan saya tidak mengalami. Jangan saudara bilang, Allah Bu Dewi itu pret. Enak aja dia bilang begitu karena dia tidak mengalami. Saya mengalami. Ya, apa yang tidak saya alami, saya mengalami. Lalu kami mengulangi kisah-kisah kami. Suami saya bilang, iya dulu kita jualan jus sampai jam 12 malam loh. Saya nggak malu. Iya, tapi ada damai sejahtera. Dan kata suami saya gini, iya loh, kita dulu susah banget loh, tapi kita nggak pernah ngutuk Tuhan loh. Kita selalu bersyukur loh sama Tuhan. Iya, apapun keadaannya kita selalu bersyukur walaupun dengan air mata. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nggak pernah ada kata-kata dari mulut kami yang berkata, kenapa sih Tuhan? Ya, kenapa nasib kami begini? Nggak pernah. Ya. Saya dan suami tadi malam di mobil kita cerita itu saudara. Ya, akhirnya di mobil kita lagi ngomong lagi, terima kasih Tuhan Engkau baik. Ya, orang itu kalau ketemu Tuhan saudara, kayak suami istri itu, mereka nggak berpikir lagi, oh kita ini nggak punya anak loh. Nggak ada. Waktu mereka ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan. Mereka mencintai Tuhan, saling mengasihi. Mereka bilang bahkan, Tuhan ndak punya anak, ndak apa-apa, Engkau baik. Lihat, paradigmanya sudah
rubah. Kenapa engkau perlu cari Tuhan? Kenapa engkau perlu ketemu Tuhan? Karena waktu engkau ketemu Tuhan, engkau dapat menyikapi semua hal yang rasanya tidak enak. Engkau bisa bersyukur dan berkata, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kalau kau cuma pergi ke Betel, kalau kau cuma pergi ke Gilgal untuk beribadah dan melakukan ibadah yang jahat, kau tidak akan pernah ketemu Tuhan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Kita pikir kita sudah jadi Kristen, tapi sebenarnya ibadah kita menjadi ibadah yang jahat. Karena ibadah kita tanpa pertobatan kepada Tuhan. Makanya Tuhan larang, gak usah kamu pergi ke Betel. Karena Betel akan dimusnahkan. Gak usah pergi ke Gilgal karena mereka juga akan mengalami pembuangan. Tapi cari Tuhan maka kamu akan hidup. Hidup di sini bicara cuma bukan hidup di dunia ini saja, saudara. Karena satu saat kita akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Tapi orang yang mencari dan ketemu Tuhan, engkau akan hidup sampai pada kekekalan. Amin. Dan itu hidup yang lebih berarti dari hidup di dunia ini. Hidup sampai pada kekekalan. Tuhan bicara itu. Carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup yang, ya kalau ada dulu iklan bilang begini, bikin hidup jadi lebih hidup. Jangan hidup yang biasa-biasa. Tuhan akan membuat hidup kita jadi lebih hidup. Yaitu tadi, nggak ada uang tetap suka. Apa iya toh? Lah iya. Itu hidup yang lebih hidup di dalam Tuhan. Nggak punya anak tetap bersuka cita. Dulu marah nyalahin Tuhan, udah coba bayi tabung, coba ini keluarin uang banyak, tapi nggak ada hasil. Makin marah sama Tuhan, dugem, mabok, judi, nggak ngerti. Kenapa Tuhan bilang kau harus cari Tuhan? Supaya kalau kau cari Tuhan, hidupmu makin jadi hidup. Ketika mereka ketemu Tuhan, mereka menikmati indahnya dalam Tuhan. Semua orang yang berjumpa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya mendengar mereka semua berkata, seperti saya dulu bilang begini, Tuhan, kenapa enggak dari dulu ya? Kenapa enggak dari dulu? Ayo saudara, bukan materi yang akan membuat kita ini berbahagia. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, ya, dan suami saya tadi malam bilang, dan bahagia kita tuh ya sama loh, sama bahagia kita sekarang nih naik mobil ini dan naik motor dulu tuh sama loh. Kenapa? Karena waktu naik motor saya nyembah Tuhan, naik mobil juga saya nyembah Tuhan. Nggak ada yang berubah, cuma keadaan yang berubah, tapi sikap hati tetap sama. Amin saudara. Di motor dulu saya nyanyi, hujan dari Cirebon sampai di Solo, saya nyanyi sambil bercucuran air mata, suka-sukamu Tuhan. Harusnya kan itu lagu kita goyang ser gitu ya. Tapi saya nangis bercucuran air mata. Ya, kemarin di mobil kita juga nyanyi saudara. Ya, kita menyembah Tuhan di mobil. Keadaannya tetap sama. Ya, suasana hatinya sama. Cuma dulu saya naik motor, sekarang naik mobil. Itu yang Tuhan bilang, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang semakin hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan bilang jangan pergi ke sana. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jangan cuma suka ya beribadah yang kelihatannya ibadah. Di Betel orang datang ke sana, setiap tahun mereka pergi ke sana untuk mempersembahkan korban. Tapi ternyata semua ibadah mereka itu jahat di mata Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada pertobatan daripada korban. Ya, ayo saudara, hidup dalam pertobatan.
Ya, ayo kita sungguh-sungguh membangun pertobatan dalam rumah tangga kita. Ya, dulu waktu masih miskin saling mencintai. Udah diberkati jadi kaya semakin saling apa saudara? Ini kayaknya cintanya udah mulai pudar ini jemaat nih. Ya, coba tolong ya, walaupun saudara di Semarang ini tetap ada bersuara juga ya. Saya sudah berkeringat loh ini khotbahnya. Dan saudara diam-diam baik di situ. Ya. Dulu nggak punya duit saling mencintai, sekarang diberkati Tuhan tetap saling. Nah, itu semangat ya. Sudah bertobat berarti. Itu loh saudara yang dibilang kita ini harus cari Tuhan supaya hidup. Waktu suami istri itu berbalik mencari Tuhan, mereka nggak peduli lagi soal anak. Saudara tahu, tiba-tiba hamil. Semua pergumulan dan doa-doa kita, semua kebutuhan kita di dunia itu hanya akan menjadi bonus yang Tuhan tambahkan waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan lagi menjadi fokus yang kita cari. Saudara, waktu kau ketemu Tuhan, ada banyak hal-hal supranatural yang tidak pernah terpikir dengan logika otak kita manusia. Itu akan dibukakan Tuhan. Seringkali kau akan mendapat berkat, mendapat keuntungan tanpa harus berkeringat. Waktu Tuhan menyertaimu loh. Waktu engkau mencari Tuhan dan engkau ketemu Tuhan, ada begitu banyak jalan-jalan yang dibukakan secara supranatural oleh Tuhan. Sekarang banyak orang gak percaya lagi hal-hal supranatural. Itu tetap ada. Tuhan kita tetap Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kalau kau cuma cari Betel, cari Gilgal, ibadah palsu, ibadah jahat setiap hari Minggu, dan kau gak ketemu Tuhan, ya, maka kau tidak akan melihat pintu-pintu yang terbuka. Di akhir zaman ini masa akan semakin sukar, tapi orang yang mencari Tuhan, mereka akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu adalah umat kepunyaanku. Sebab Alkitab berkata Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut dirinya kepunyaan Tuhan wajib meninggalkan semua kejahatan. Kalau kita melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kita, ayo buang semua hal yang tidak berkenan. Tidak usah kepahitan, buang semua iri hati, buang kedengkian, buang kenajisan, perselingkuhan, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tinggalkan saudara. Kembali kepada pertobatan dan bilang, Tuhan mampukan aku Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena waktu kau ketemu Tuhan, kau ketemu segala-galanya saudara. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita? Ada banyak pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan secara supranatural bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau saya mau bersaksi saudara, bukan saya tidak mengalami. Kenapa saya bicara dari mimbar ini? Karena saya mengalami kehebatan Tuhan. Saya mengalami pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Saya mengalami terobosan demi terobosan yang Tuhan nyatakan. Waktu kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ajarkan anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Ajarkan mereka menghormati Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, Mami gak bisa lihat hidupmu di luar sana loh. Tapi waktu engkau hidup menghormati Tuhan, kau tidak perlu takut akan perubahan zaman. Memang zaman akan berubah semakin jahat dan dunia akan semakin sukar. Tapi orang yang menghormati Tuhan, yang mencari Tuhan, yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan mengalami pembelaan dari Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pemulihan demi pemulihan akan kita alami lewat hidup kita di mana Tuhan menyatakannya. Hari ini saudara, saya tidak tahu apa pergumulan yang sedang saudara hadapi.
Tapi kabar baiknya, cari Tuhan supaya kita hidup. Amin. Cari Tuhan agar kita hidup. Jangan hanya terjebak dalam rutinitas kekristenan yang tanpa pertobatan. Pulang dari sini, pulang ya, tetap berantem, panci melayang, piring melayang, tetap. Ya, apalagi sekarang dunia media semakin mempengaruhi otak, semakin mempengaruhi mindset kita. Selain donatur, dilarang mengatur. Sehingga ibu-ibu kalau suaminya nggak ada duit, kau bukan donatur. Ya, jadi dulu provider. Ya, bertobat ya anak-anak muda, cari jodoh yang ada duit. Ya, nggak cari yang takut Tuhan. Waktu ada Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menjadi provider bagi kita, amin. Dia jadi donatur bagi kita. Saya oke kalau dikatakan selain donatur dilarang mengatur, Tuhan donatur saya. Jadi yang berhak mengatur saya siapa? Tuhan, amin saudara. Supaya hidup kita diberkati, jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menatang pada Tuhan hari ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau cari wajah-Mu. Biar kami temukan Engkau Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Ku cari wajah